6. Untuk materi kelas 5 yaitu Bahasa Indonesia tentang karangan, dan untuk kelas 6-nya adalah gejala alam. Nah, sebelum kita belajar, mari sekarang kita sama-sama berdoa dahulu. Silakan dipimpin teman. Berdoa dimulai ya. Doa selesai. Baiklah, sekarang pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia untuk kelas 5. Di sini kelas 5 ya. Kelas 5 yaitu tentang karangan. Dalam membuat karangan itu ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik tema. Yang kedua, menentukan judul. Menentukan topik. Kedua, menentukan judul. Yang ketiga adalah menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan karangan. Dan yang kelima adalah menulis judulnya. Contoh untuk judul karangan yang pertama yaitu Salah Memakai Seragam. Dengan judulnya Malu Memakai Seragam yang Keliru. Dan ternyata di situ untuk paragraf satunya saya menggunakan seragam warna coklat pada hari Senin. Nah, di situ sudah tentu ada kesalahan dalam menggunakan seragam. Jika dibuat karangan, maka akan menjadi sebuah kalimat cerita. Nah, karangan tersebut bisa diasumsikan menjadi cerita. Nah, sekarang Ibu di sini ingin menulis contoh sebuah karangan. Tadi judulnya apa? Salah Memakai Seragam. Salah Memakai Seragam. Ini kalau dikembangkan akan menjadi sangat bervariasi. Kita ambil lagi. Ini tadi tema, maaf ya, maksudnya tema. Terus yang kedua judulnya. Kenapa kita bisa salah memakai seragam? Itu judulnya berarti kita bisa menggunakan malu memakai seragam yang salah. Kemudian ada penyebabnya. Kok bisa jadi salah seragam? Kita jelasin lagi teman-teman untuk membuat karangan itu. Karena bangunnya kesiangan. Ini dalam paragraf satunya. Dalam paragraf 1 kita buat aku bangun kesiangan. Aku bangun kesiangan. Nah, barulah di sini kita bisa membuat cerita sebuah karangan. Pada suatu malam, aku sibuk menonton TV. Dan di esok paginya, aku terbangun terlalu siang. Kemudian, aku buru-buru mandi. Lalu, saat memakai seragam dan berangkat ke sekolah, ternyata aku salah memakai seragam. Itu bisa disebut sebuah karangan. Gimana? Bisa nggak teman-teman? Ibu kasih tugas. Nanti setiap satu orang membuat karangan di rumah untuk kelas 5. Bisa. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 32. Kerjakan esai berikut. Yang pertama, baca ya. Kemudian setelah dibaca, nanti kalian semua harus membentuk masing-masing kelompok. Dan setelah membuat kelompok, satu kelompok mewakili temannya untuk menjelaskan apa itu jawaban esai kalian. Oke. Nah, sekarang untuk materi IPS-nya kelas 6. IPS kelas 6. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang gejala alam. Gejala alam. Apa itu gejala alam? Peristiwa yang terjadi pada alam. Alam itu apa? Ya ini sekitar kita. Ada pepohonan, ada pegunungan, ada pantai, dan yang lain-lain itu dinamakan alam. Kemudian gejala alam terjadi ini pertama terjadi akibat bumi sendiri yang
terjadi banjir, apalagi di daerah ibu kota. Kita lihat sungai-sungai di bantaran ibu kota itu banyak sekali sampah. Itu siapa yang membuang sampah? Ya manusia sendiri. Dia membuang sampah sembarangan, itu menyebabkan aliran air menjadi tersumbat. Itu dinamakan banjir. Kemudian yang kedua, itu bisa terjadi oleh tangan manusia, bisa juga terjadi karena alam sendiri. Yang kedua adalah tanah longsor. Oke, tanah longsor. Kenapa tanah longsor terjadi? Pertama, karena pohon gundul. Kenapa bisa gundul? Karena sering ditebang oleh tangan manusia. Kecuali itu ada lagi kenapa tanah bisa longsor. Bisa jadi karena tanah di dalam dataran tingginya sudah tidak kuat menampung air hujan yang sangat tinggi. Itu bisa menyebabkan tanah longsor. Di daerah Indonesia yang terjadi tanah longsor itu adalah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah itu. Kenapa sering terjadi tanah longsor di daerah sana? Karena di daerah sana adalah dataran tinggi yang sering turun hujan dengan sangat deras. Kemudian tanah yang ada di dataran tersebut tidak kuat, terlalu banyak air hujan yang turun, itu menyebabkan tanahnya menjadi lunak, akhirnya longsor. Banyak sekali korban jiwa yang diakibatkan tanah longsor. Kemudian kita bicara lagi penyebabnya, gejala alam yang disebabkan oleh bumi itu sendiri. Apa? Ada yang tahu? Lihat di gambar halaman 33. Oke, ada apa di situ? Ada air yang meluap. Apa itu namanya? Air yang meluap itu apa? Namanya tsunami. Kenapa tsunami bisa terjadi, teman-teman? Ada yang tahu, Kak? Masa nggak tahu? Tsunami ini terjadi oleh bumi sendiri. Terjadinya akibat pecahan lempeng tektonik, maka terjadi tsunami. Tsunami ini menyebabkan banyak sekali kerusakan. Setiap kerusakan dalam tsunami itu bisa menyebabkan satu desa menjadi luluh lantak. Artinya sudah terkubur oleh tanah-tanah yang berada di atas dataran tinggi yang turun ke bawah. Tsunami ini menyebabkan banyak sekali akibat. Yang pertama, gempa, tanah longsor, juga banjir. Semua ini disebabkan oleh tsunami. Akibatnya air yang meluap dari laut menuju ke permukiman desa. Jadi kalau daerah kalian dekat dengan pantai atau laut, maka di situ akan tidak sering sih, tapi harus sering berhati-hati saja, karena mungkin tidak dimungkinkan akan terjadi tsunami jika adanya gempa. Gimana teman-teman? Udah jelas belum? Nah, sekarang lihat lagi untuk kelas 6. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dengan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok bisa. Silakan untuk Ahmad dan teman-temannya untuk menjadi kelompok 1 dan untuk Rina menjadi kelompok 2. Baik, terima kasih. Nah, sekarang karena sudah hampir selesai materi Ibu untuk kelas 5. Jika tidak selesai tadi, mohon dikerjakan di rumah, jangan malas belajar. Mari kita sama-sama berdoa sebelum pulang. Kita ucapkan alhamdulillah. Silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata yang Ibu sampaikan, Ibu minta maaf. Dan kepada teman-teman semua, Ibu mohon sekali saling menjaga diri kalian baik-baik, tidak main di luar. Oke? Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.